Workshop kali ini, Riko akan memotil ada agak ke-distract loh ya barusan. Ada apa ya barusan? Oh, oke, gak apa-apa. Sedikit terdistract. Sekali lagi, aku akan mulai lagi ya. Halo, nama aku Novia Eka Yulistiani. Aku dari Applied Education. Hari ini kita akan memulai workshop yang berjudul The Leaders. Bukan workshopnya yang berjudul The Leaders ya. Workshop yang berjudul menumbuhkan skill kepemimpinan dengan aplikasi The Leaders. Ada yang udah pernah coba aplikasi The Leaders? Nah, kayaknya belum pernah coba deh. Kayaknya kalau yang belum pernah coba harus banget ikutin workshop ini dari awal sampai akhir biar teman-teman semua tahu cara main game ini, tahu cara bagaimana mengembangkan skill agar bisa lebih punya jiwa-jiwa pemimpin yang lebih oke gitu. Kali aja nanti bisa kayak Bapak Salman Subakat gitu, bisa jadi CEO, penerus CEO Nutrifood, siapa tahu kan. Ya udah, hari ini kita punya pemateri yang luar biasa banget, yaitu ada Bapak Dr. Kandidat Hendarsyah Aditya Saptari SE MBA. Dari ininya aja udah panjang banget ya. Berarti pinter banget nih. Ambil ilmu sebanyak-banyak nih dari beliau ya. Beliau adalah Director of R&D, Product and Program Development at Ever Idea Education. Dan beliau juga merupakan dosen dari Sekolah Bisnis Manajemen ITB. Ayo, di sini ada teman-teman yang mau masuk ITB, boleh bisa ditanyakan langsung sama Bapak Hendarsa Aditya. Halo Bapak Hendarsa Aditya Saptari. Halo Mbak Novi, gimana kabarnya? Selamat datang. Luar biasa. Terima kasih sudah meluangkan Luar biasa waktunya. ya. Iya, sama-sama. Senang nih bisa hadir di sini nih. Kelihatan juga nih pesertanya antusias sekali nih. Wah, saya Iya. nggak nyangka nih sampai 82 partisipan ya sekarang ya. Iya, padahal kan tadinya 50 ya. Cuman kenapa Iya, kita betul. naikin jadi 82? Ini boleh masuk semua karena kita nggak mau melewati ilmu-ilmu yang bermanfaat dari Bapak Hendarsa Aditya. Oke, Bapak Amin. udah siap nih hari ini buat presentasi? Insya Allah udah siap. Oke, deh kalau gitu kita mulai aja ya. Oke. Oke, kami persilakan. Oke, sebentar. Kalau begitu teman-teman saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, moga-moga ini udah kelihatan ya presentasinya. Jadi selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendar Syaditya Saptari. Tadi mungkin dipanggilnya Adit aja supaya lebih pendek, lebih mudah untuk diucapkan dan lebih mudah diingat juga. Jadi untuk materi hari ini, ya, workshop kali ini kita akan membahas mengenai menumbuhkan skill kepemimpinan dengan aplikasi The Leaders. Nah, nanti apa aja sih yang akan kita bahas dalam workshop ini? Tentunya di sini karena waktu yang memang cukup singkat ya, jadi saya coba merangkum beberapa hal gitu ya, secara garis besar, tapi mudah-mudahan hal-hal ini merupakan hal-hal inti ya yang rekan-rekan semua di sini, para peserta di sini bisa mendapatkan insight dari apa yang saya sampaikan. Nah, ini di bawah nama saya, Hendra Aditya, saya Director of R&D, Product and Program Development of FRD Education. Nah, mungkin untuk berikutnya, ini topik-topik yang akan kita bahas hari ini. Jadi kita akan membahas pertama itu mengenai relevansinya dulu nih tentang kepemimpinan dengan teknologi. Setelah itu kita akan membahas tentang apa sih faktor kunci sukses dari kepemimpinan. Tentunya ini kan akan menjadi semacam primbon ya. Jadi faktor apa aja sih yang menjadi kunci sukses dalam kepemimpinan itu. Nah, kemudian kita akan membahas tentang komponen nih, komponen dari self leadership, di mana self leadership ini merupakan core atau inti dari games The Leaders yang kami produksi gitu. Nah, nanti akan ada sedikit juga pemaparan tentang proses pembuatan The Leaders ini sendiri gitu. Jadi kayak udah berapa lama sih proses pembuatannya gitu sampai dengan bisa untuk diuji coba sekarang gitu, bisa sampai untuk teman-teman gunakan. Dan kemudian yang terakhir itu bagaimana sih sebenarnya The Leaders itu caranya, secara sistematikanya, secara mekanismenya dari games itu sendiri, bagaimana caranya games ini bisa untuk menumbuhkan skill kepemimpinan.
Jadi 5 topik ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, mungkin ini sedikit perkenalan dulu. Tadi yang disebutkan nama saya lengkapnya mungkin dengan gelar saya Dr. Kandidat Hendra Syadita Saptari, SMBA. Saat ini saya merupakan dosen dari SBM ITB dan juga Director of R&D Product and Program Development at FID Education. Untuk pengalaman saya sebelumnya, saya pernah jadi speaker di Universitas Pajajaran, fasilitator juga untuk bootcamp-nya SBM ITB dari tahun 2015-16. Saya pernah menjadi leadership trainer untuk CPNS 2019 ya, untuk BNP 2 TKI untuk pemerintah. Saya juga pernah menjadi leadership trainer untuk SPV and manager level di Toyota Wijaya tahun 2019 juga. Sebelum saya bekerja di pekerjaan saya saat ini, saya merupakan internal auditor dari Kagum Group dan juga PT Daya Adicipta Motora, yang merupakan main dealer dari Honda Motor, yang kemudian saya change department. Waktu itu saya pindah ke manajemen development-nya gitu, dari perusahaan yang sama. Ya, ini mungkin singkat aja gitu. Jadi saya sebelum menjadi akademisi, saya juga merupakan seorang praktisi, seorang karyawan juga. Nah, kita masuk langsung ke topiknya. Nah, kita bicara relevansi ini gitu ya. Relevansi kepemimpinan dan teknologi. Nah, bicara tentang kepemimpinan, tentang bagaimana kalau misalnya kita mendefinisikan itu bahwa kepemimpinan itu sebenarnya merupakan suatu art ya. Jadi salah satu definisinya itu suatu seni untuk mempengaruhi orang lain. Nah, pertanyaannya adalah pada saat kita sebagai pemimpin ya, atau misalnya teman-teman semua di sini mungkin posisinya udah jadi pemimpin semua nih ya, memimpin timnya atau mungkin memimpin rekan-rekan kerja di kantor, memimpin departemennya gitu, atau memimpin teman sekolah atau apapun itu. Tapi inti dari sebuah kepemimpinan itu adalah bagaimana kita menjadi sebuah contoh dan kita mampu untuk mempengaruhi orang lain gitu. Itu merupakan salah satu definisi. Nah, tapi untuk mempengaruhi orang lain, seperti yang kita tahu gitu, bahwa setiap orang itu unik. Setiap orang itu punya keunikannya masing-masing, punya latar belakang yang berbeda, punya behavior yang berbeda. Nah, banyak hal yang berbeda secara individual, hal-hal unik ya. Berbeda ini di sini berarti unik gitu ya. Setiap orang itu punya uniknya masing-masing, sehingga pada saat kita memimpin mereka, kita tidak bisa hanya melakukan satu hal dan kita terapkan itu kepada semuanya. Oke? Nah, apa aja sih yang mempengaruhi gitu? Nah, yang mempengaruhi tingkah laku seseorang itu adalah ya ada physical factor-nya tadi ya, physical factor ya maksudnya dari umur, itu kan umur akan menentukan juga ya behavior-nya seperti apa. Ada personal factor itu misalkan dari kondisi emosionalnya dia saat itu, atau dari kondisi-kondisi psikologis lainnya, tapi yang sifatnya lebih ke personal gitu. Nah, yang ketiga itu adalah life experience gitu. Nah, terkadang life experience ini yang sangat membedakan satu dengan yang lainnya gitu. Karena setiap orang akan mengalami experience yang berbeda-beda sepanjang hidupnya dan hal itulah yang akan membentuk behavior dari orang tersebut. Jelas, mungkin semua orang punya kebutuhan yang sama, misalkan ya semua orang butuh makan, semua orang butuh pakaian, semua orang butuh hiburan, dan lain-lain, tapi kita tahu bahwa wants-nya bisa beda-beda. Walaupun needs-nya sama, semua orang butuh makan, tapi kan setiap orang kalau mau makan pasti beda-beda. Ada yang pengen makan apa, ada yang pengen makan apa, ada yang pengen makan apa. Nah, kemudian juga apa yang sedang terjadi nih di dalam kehidupan orang tersebut gitu. Jadi hal-hal yang terjadi di luar sana itu juga secara tidak langsung akan mempengaruhi behavior dari seseorang. Begitupun berikutnya ya, kayak environment sudah jelas, environment, lingkungan, budaya yang ada di dalam lingkungan di mana dia hidup itu akan menentukan pola perilaku dari seseorang. Dan yang terakhir ini mungkin kadang tidak terlalu fokus untuk dilihat, tapi respon orang lain terhadap apa yang dilakukan oleh orang tersebut itu cenderung mampu untuk merubah pola perilaku dari seseorang. Bahkan terkadang faktor ini yang paling kuat tanpa disadari gitu. Nah, tentunya kita berbicara itu semua tidak lepas nih ya, tidak lepas dengan yang namanya teknologi. Karena sekarang ini tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi itu merubah keseluruhan hal yang ada dan faktor-faktor yang mempengaruhi pola perilaku dari seseorang. Kenapa sih saya simpan teknologi ini terpisah gitu, tidak bersama dengan faktor-faktor yang lainnya? Kenapa? Karena faktor-faktor yang lainnya pun terpengaruh oleh teknologi itu sendiri. Makanya saya pisahkan faktor teknologi itu sendiri. Nah,
perubahan-perubahan itu sangat signifikan. Mungkin rekan-rekan sekalian juga bisa lihat ya sekarang ya dengan terutama ya didukung dengan kondisi pandemi sekarang, peran dari teknologi begitu besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa zaman sekarang ini teknologi sudah merupakan bagian hidup ya, bukan hanya sekedar alat bantu, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan seseorang, bukan hanya sekedar menjadi sebuah tools, dan itu merubah segala sesuatunya gitu. Even kita bisa ambil take it example, mungkin orang-orang yang mungkin orang tua dulu tapi yang misalkan dia masih adapt dengan teknologi sekarang, kita bisa lihat perbedaan pola perilakunya dibandingkan mungkin orang-orang tua zaman dulu gitu ya, atau misalnya zaman kakek nenek saya yang belum terlalu terpapar dengan teknologi gitu. Nah, jadi perubahannya itu sebesar itu, makanya saya pisahkan. Nah, kemudian lanjut nih, kembali lagi, kalau kita tahu pola perilakunya berubah dan kepemimpinan itu kita ingin untuk bagaimana kita bisa mempengaruhi seseorang, bagaimana kita bisa memimpin orang-orang gitu. Nah, bagaimana relevansinya? Nah, relevansinya itu berada di mana bagaimana cara kita memimpin untuk memimpin orang-orang yang hidup di zaman sekarang nih. Bagaimana sih caranya gitu? Nah, kadang-kadang ini yang suka miss dilakukan di dalam industri gitu ya, di dalam industri ataupun mungkin yang kita lakukan ya, suka ada perbedaan, bukan suka ada perbedaan ya, jadi ada perbedaan yang sangat mendasar pada saat kita ingin memimpin orang-orang, atau di sini saya nyebutnya modern workforce ya. Nah, kenapa saya nyebutnya modern workforce? Karena orang-orang ini merupakan ya potentially ya mungkin beberapa tahun ke depan atau bahkan mungkin saat ini sudah menjadi tenaga kerja aktif gitu ya, tenaga kerja aktif dari industri, di mana kondisi mereka hidup saat ini, peran dari teknologi itu begitu besar, dan cara kepemimpinan yang dilakukan mungkin bertahun-tahun yang lalu gitu ya, mungkin 3, 4 atau 5 tahun lalu, bahkan mungkin baru sebelum pandemi itu diterapkan, itu mungkin sudah tidak cocok lagi dengan kondisi orang-orang atau tenaga kerja saat ini gitu. Tidak dapat dipungkiri kan gitu, tenaga kerja saat ini kan sekarang adalah ya lulusan-lulusan mahasiswa yang lulus ya 1 atau 2 tahun ke belakang dan juga beberapa tahun ke depan gitu. Dan nanti akan begitu pun seterusnya. Jadi kalau misalkan pola kepemimpinan kita tidak menyesuaikan dengan dinamika teknologi yang ada, di mana dinamika teknologi itu mampu merubah pola perilaku dari seseorang, nah, tentunya kita akan sulit sekali untuk mampu mencapai tujuan yang kita inginkan. Tentunya dalam kita memimpin, kita ingin mencapai suatu tujuan kan, ataupun itu tujuan organisasi, ataupun mungkin tujuan individual, akan tetapi ada tujuan yang ingin kita capai. Gitu. Nah, jadi inilah referensi kepemimpinan dan teknologi. Jadi intinya adalah gaya kepemimpinan zaman dulu itu sudah tidak bisa diterapkan lagi terhadap workforce ataupun tenaga kerja ataupun orang-orang yang pada usia aktif saat ini ya gitu, pada usia aktif saat ini atau bahkan mungkin ke anak-anak, ke anak sekolah gitu. Nah, saat ini tuh caranya udah sangat-sangat berbeda dibandingkan zaman dahulu. Oleh karena itu, nah leadership-nya ini juga harus adapt dengan yang namanya teknologi untuk bisa memimpin tenaga kerja yang ada, seperti itu. Nah, tapi ya ini saya ambil dari Michel Dion, salah satu literatur, kalau nggak salah ini literaturnya tahun 2013. Nah, dari tahun 2013 saja sebenarnya udah disadari nih bahwa sebelum kita mampu memimpin seseorang, kita harus mampu memimpin diri kita sendiri. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa pemimpin itu kan contoh ya gitu. Pemimpin itu kan contoh. Dia akan menjadi orang yang akan selalu dilihat oleh bawahannya. Apa yang pemimpin lakukan akan tercermin oleh apa yang dilakukan bawahan-bawahannya. Nah, jadi sebelum kita memimpin orang lain, kita harus mampu untuk memimpin diri kita sendiri. Oleh karena itu, kenapa di dalam Games the Leaders itu akhirnya masuk sebuah topik yang namanya self-leadership. Karena kami percaya bahwa sebelum kita mampu untuk memimpin orang lain, kita harus mampu untuk memimpin diri kita sendiri. Nah, faktor kunci sukses kepemimpinannya apa aja nih gitu ya, dari self-leadership maupun team leadership itu. Faktor kunci sukses dari kepemimpinan itu apa aja? Nah,
secara garis besar ya, ini baik mau ada yang dari sisi akademik, bisnis ataupun government gitu ya. Itu kita lihat langsung ke dalamnya karena however the industries gitu ya, mau industrinya seperti apapun, mau di akademik, mau di bisnis ataupun di government, leadership itu kan sifatnya adalah general. Jadi dalam artian konteks faktor yang ada di dalamnya itu bagaimanapun akan berpengaruh terhadap kepemimpinan seseorang. Nah ini kita bisa lihat ya faktor-faktornya. Achievement oriented di akademik itu fokusnya di achievement oriented. Government, nationalist, sincere gitu ya, jujur. Di bisnis fokus kepada customer, balance life, fokus kepada orang-orang, mencari opportunity, mampu beradaptasi ya, adaptability ya, dia mampu untuk menyesuaikan dengan kondisi dan lingkungan yang ada, menjadi kreatif dan inovatif itu merupakan faktor-faktornya gitu ya. Nah, ini ada irisan-irisannya gitu. Ada irisan-irisannya dengan adanya customer focus dan kita juga memiliki achievement oriented, kita akan menjadi orang yang memiliki risk taker dan juga menjadi orang yang hard worker. Kita punya achievement oriented, kita juga sincere ya, jujur, tulus ya, maksudnya lebih ke arah tulus ya, sincere itu ya, tulus. Kita punya jiwa nasionalis, kita akan merasa bahwa kita cinta dengan pekerjaan kita, apa yang kita lakukan. Nah, apabila nih kalau misalnya lihat di irisan yang bawah gitu ya, kita fokus kepada orang lain, tapi kitanya tulus, kita akan memimpin dengan contoh ya, lead by example. Karena banyak juga ya, mungkin teman-teman juga pasti pernah melihat bahwa ada pemimpin yang dia tidak lead by example, tapi lead-nya by order gitu. Dia memimpin dengan perintah, bukan menunjukkan what to do gitu, seperti itu. Nah, pada ujungnya gitu ya, inti core dari keseluruhan itu adalah yang diinginkan adalah setiap orang itu untuk menjadi pemimpin yang sukses itu memiliki integritas, humble, dan juga optimistik serta memiliki self goals gitu. Jadi dengan memiliki itu semua satu-satu pada ujungnya itu akan menumbuhkan integritas, kita being humble, rendah hati ya, optimistik, rendah hati dan berdiri gitu. Berarti kita tidak terbuai dengan posisi kita sebagai pemimpin, kita tidak semena-mena dengan posisi kita sebagai pemimpin, dan juga kita memiliki self goals yang jelas gitu. Jadi bukan hanya tujuan dari organisasi, tapi when we are leading others gitu, kita juga harus memiliki self goals kita seperti apa. Karena kalau misalnya kita tidak memiliki self goals yang align dengan tujuan organisasi, pasti kita sendiri akan merasa tidak nyaman dengan apa yang kita kerjakan. Nah, tadi kan kita lihat ya bahwa intinya adalah di sini bagaimana kalau kita mau memimpin orang lain, kita harus mampu memimpin diri kita sendiri. Nah, secara singkat, komponen dari self leadership itu, ya, ini saya ambil dari salah satu literatur, nama yang membuat literaturnya itu adalah Malmir dan Azizadeh gitu. Jadi nanti mungkin bisa teman-teman cari juga lebih jelas tentang artikelnya. Jadi komponen self leadership ini terbagi 6 gitu. Jadi ada 6 indikator yang menunjukkan tingkat self leadership atau kepemimpinan diri dari seseorang. Nah, 6 itu apa aja? Ini ada be focus, ada goal setting, ada direction setting, ada determining strength point, ada integrasi, dan juga self motivation. Nah, saya akan jelaskan sedikit satu-satu. Tentunya saya akan mulai dari be focus. Jelas, be focus yang dimaksudkan di dalam komponen ini adalah sebagai seorang pemimpin, dalam kita memimpin diri sendiri, kita harus mampu untuk fokus dengan apa yang kita lakukan. Tidak mudah terdistraksi akan hal-hal lain. Itu sudah cukup jelas. Tujuannya apa? Nah, tujuannya karena kita memiliki goal setting. Kita harus tahu gitu, goals kita apa. Dan untuk mencapai itu, kita harus fokus. Karena kalau misalnya nggak fokus, yang pertama jadinya lama, kita juga pasti akan wasting resource yang cukup banyak untuk mencapai goal setting yang telah kita inginkan. Nah, selain fokus dan kita juga memiliki tujuan, kita harus punya yang namanya direction setting. Direction setting itu apa? Direction setting itu adalah kemampuan kita untuk mengarah kepada tujuan yang diinginkan. Jadi kita tuh pada saat kita ingin mencapai sesuatu, kita sudah tahu, oh untuk mencapai titik A, saya harus melakukan C, saya harus melakukan D, saya harus melakukan E, nanti ujungnya saya akan mencapai titik poin A. Gitu. Nah itulah direction setting. Jadi kita udah tahu gitu, mau ngapain, arahnya kemana. Nah, kita udah tahu prosesnya, kita fokus, kita tahu tujuan kita. Hal lain yang tidak kalah penting adalah kita juga harus mampu melihat kelebihan dan juga kekurangan diri kita sendiri.
Karena kenapa? Jangan sampai nanti pada saat kita menentukan, oke, kita menentukan langkah A, B, C, D, tapi ternyata itu tuh bukan kekuatannya kita gitu. Dan kita mungkin masih kurang di hal itu. Nanti akhirnya pada saat kita mengerjakan itu karena merasa kesulitan, akhirnya kita jadi nyerah ujung-ujungnya gitu. Jadi kita nggak mau maju lagi gitu. Nah, makanya kita harus sadar betul gitu pada kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri. Nah, kemudian di era teknologi saat ini ya, walaupun misalkan mungkin banyak ya yang bilang bahwa dengan adanya teknologi seperti saat ini, orang memiliki smartphone-nya masing-masing, orang menjadi individualis gitu. Nah, terlihatnya seperti itu gitu. Tapi sebenarnya di era teknologi seperti saat ini, hal yang sangat mudah untuk bisa terbentuk adalah networking gitu. Jadi kita membangun integrasi, membuat harmoni dengan orang-orang lain. Sekarang sudah tidak sulit kalau kita ingin berkolaborasi, ingin bekerja sama gitu ya, misalkan dengan orang-orang yang berada di lintas kota, lintas pulau, lintas negara bahkan. Hal ini sudah sangat dimudahkan dengan adanya teknologi. Makanya membangun integrasi itu juga menjadi komponen penting dari self leadership concept gitu. Karena kita walaupun kita mampu untuk memimpin diri kita sendiri, itu juga berarti kita mampu untuk menyadari gitu bahwa kita perlu bantuan orang lain. Karena kalau misalnya orang yang ngerasa bahwa oh enggak, saya bisa ngerjain semuanya sendiri, itu sebenarnya self leadership-nya itu rendah, bukan self leadership-nya tinggi. Kebalik, justru kalau orang yang punya self leadership tinggi, dia akan sadar bahwa dia tidak bisa mengerjakan segala hal itu sendirian. Nah, yang terakhir tentunya ini menjadi sangat penting adalah self motivation gitu. Di mana seseorang itu harus memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena diwajibkan oleh orang lain, tetapi motivasi yang memang itu tumbuh dalam diri kita sendiri. Karena kalau kita mempunyai intrinsic motivation yang kuat gitu ya, self motivation yang kuat, kita tidak akan mudah untuk terdistract, kita tidak akan mudah untuk menyerah, kita pasti akan selalu berusaha untuk mencapai yang terbaik gitu. Nah, makanya inilah komponen-komponen penting dari self leadership. Nah, komponen-komponen ini kemudian kami bawa ke dalam games yang namanya The Leader Study gitu. Jadi komponen-komponen inilah yang menjadi indikator dari games The Leaders yang kami buat gitu. Nah, makanya kalau misalnya ditanya bagaimana sih Kak gitu aplikasi dari game The Leaders ini bisa menumbuhkan sisi self leadership, skill self leadership. Ya itu karena di dalam permainan game The Leaders itu ya, di dalam game The Leaders ini konsep ini dimasukkan menjadi hal yang sifatnya tidak ini ya, hal yang maksudnya tidak secara lugas ditunjukkan, tapi dimasukkan ke dalam mekanisme-mekanisme yang ada di dalam gamesnya itu. Jadi dari story-nya, dari apa yang bisa dilakukan oleh pemain. Nah, itu nanti akan ada di dalam penjelasan berikutnya ya. Saya nanti akan jelaskan juga secara detail. Gitu. Jadi, tapi intinya adalah komponen dari self leadership inilah yang penting untuk dibangun untuk para pemimpin, buat rekan-rekan yang sekarang merupakan pemimpin-pemimpin ini, untuk menjadi seorang pemimpin yang menjadi lebih baik lagi. Saya tidak bilang sekarang kurang baik, tapi tentunya kita ingin selalu menjadi orang yang lebih baik kan ke depannya. Nah, pada saat kita ingin menjadi pemimpin yang lebih baik, nah kita mulai kembali nih, kita track back lagi tentang apakah kita sudah menjadi pemimpin yang baik untuk diri kita sendiri sebelum kita memimpin orang lain. Gitu, seperti itu. Nah, jadi ini adalah konsep dasarnya ya, 6 indikator dasar dari self leadership. Nah, terkait dengan tadi games leadership, karena memang tujuan dari workshop kali ini adalah bagaimana cara menumbuhkan skill kepemimpinan dengan games leadership itu sendiri. Kayaknya nggak afdol nih kalau saya nggak nyebut prosesnya. Jadi memang Games the Leaders ini sudah diproses atau diinisiasikan mulai dari akhir November 2019. Itu diinisiasi, kita melakukan riset, kita mengumpulkan literatur-literatur tentang indikator-indikator tentang kepemimpinan, tentang bagaimana sebuah permainan itu bisa membantu menumbuhkan skill yang sifatnya sifatnya benar-benar soft skills ya ini, karena leadership itu kan soft skills ya, bukan hard skill yang sifatnya teknis, tapi merupakan soft skill. Nah, itu dari tahun 2019 kita kumpulkan literaturnya, kemudian di bulan April 2020 kita launch alpha versionnya,
di Juli 2020 kita masuk ke beta version. Nah, di Q1 2021 ini kita bikin final build versi 1 ya, jadi kayak beta update lah ya masuknya gitu ya, kayak beta update versi 2, kita nyebutnya soft launch atau final build versi 1, yang nanti teman-teman bisa coba itu soft launch-nya kita atau beta version 2 ya. Mungkin final build awal gitu, final build awal. Nah, itu kita buat. Nah, nanti rencananya di dalam Q2 2022 itu kita akan final launch gitu. Nah, sekarang ini sebenarnya dua-duanya sudah ada di Android dan sudah bisa juga digunakan di iOS gitu, seperti itu. Nah, mungkin ini mungkin prosesnya kita, tapi yang menjadi lebih penting adalah ini gitu. Jadi kan teman-teman juga pasti pengen tahu, dan ini juga sesuai dengan judul workshop kayak kita kali ini, bagaimana sih indikator self leadership tadi itu dimasukkan ke dalam sebuah permainan yang sehingga pada akhirnya permainan itu bisa menumbuhkan skill leadership. Karena begini, jadi ini mungkin teman-teman bisa lihat ya. Jadi secara garis besar ini bukan sebenarnya bagian dari mekanisme gamenya kita. Jadi ada karakternya itu bisa, ini bisa dilihat ya, Meidu. Di sini karakternya itu bisa mengumpulkan material-material untuk mendapatkan sumber daya, bisa membuat equipment atau mesin-mesin nanti di dalam gamesnya. Nah, sumber daya tadi itu digunakan untuk membuat mesin-mesin itu dan juga untuk bertahan hidup, karena ini kan gamenya game micromanagement yang ada survivalnya gitu. Nah, kemudian karakternya itu juga bisa explore area-area. Nah, di mana pada saat mengeksplor area ini nanti akan ada random event nih, akan ada story gitu. Nah, di mana keseluruhan dari games ini intinya adalah objektifnya untuk bertahan hidup dan membuat teleporter. Jadi ceritanya si games ini tuh tadi mungkin di awal dilihat videonya, kita berperan sebagai astronot, kapal kita sedang ada malfungsi sehingga akhirnya harus mendarat secara darurat. Kita ada di planet yang kita nggak tahu ada di mana. Nah, kita harus menggunakan resource yang ada dan bagaimana caranya kita bertahan hidup untuk kembali ke planet kita. Intinya seperti itu. Nah, inilah keenam indikator yang tadi saya sebutkan. Itu gimana sih dimasukkannya? Nah, jadi pada saat teman ada mungkin ada yang udah mencoba atau belum mencoba, pada saat kita awal mengisi data tentang info diri kita terus karakter, nah di situ nanti teman-teman tuh bisa memilih skill mana yang mau diberi nilai duluan gitu. Jadi skill mana yang mau ada skill point yang bisa ditambahkan duluan. Nah, pada umumnya pada saat untuk pembuatan games itu atau misalnya saat kita bermain games itu ada dua kemungkinan yang biasanya ada dua kemungkinan, tapi ini sebenarnya merupakan satu hal yang sama. Jadi dua kemungkinan itu adalah karakter itu akan merepresentasikan diri kita atau merepresentasikan orang yang kita inginkan gitu. Makanya di sini itu merupakan indikator dari determined strength-nya kita gitu. Jadi pada saat kita nanti mengisi skill, secara tidak sadar sebenarnya orang itu tuh sedang menentukan tentang kelebihan dan kekurangan dari dirinya. Nah, kan saya bilang ada dua kemungkinan, karakternya akan merepresentasikan dirinya sendiri atau menjadi orang yang dia inginkan. Nah, skill-nya tuh biasanya nanti dialokasikan begitu, karena nanti ada 4 skill ya yang bisa diisi gitu, poinnya. Nah, itulah determinant strength-nya. Kemudian, pada saat kita melakukan seluruh proses dari permainan ini, nah disitulah akan ditentukan direction setting, goal setting yang fokus. Ya goal setting-nya memang sudah cukup dibantu ya, bahwa kita harus survive, intinya seperti itu. Nah, cuman direction setting-nya yang berbeda. Kenapa? Karena ada aktivitas-aktivitas yang berbeda di sini gitu. Pasti teman-teman ada yang mungkin lebih sering gather materials dulu di awal, baru bikin equipment-nya, atau mungkin ada yang saya mau explore sejauh-jauhnya dulu, nanti baru gather material sama crafting-nya belakangan. Nah, tipikal orang kan berbeda-beda. Ya karena itu setiap orang pasti akan mempunyai cara untuk direction setting-nya sendiri dengan goals yang ada dan berusaha untuk fokus di situ. Tapi pertanyaannya, apakah selama permainan ini teman-teman akan fokus dengan apa yang teman-teman lakukan gitu, seperti itu. Nah, kemudian pada saat itu juga nih, kan namanya permainan ya, pasti ada kemungkinan-kemungkinan di mana rekan-rekan akan mungkin game over di tengah-tengah, atau misalkan gagal di tengah-tengah. Nah, disitulah self-motivation teman-teman diuji gitu. Apakah teman-teman akan melanjutkan terus nih permainannya, hingga nanti teman-teman bisa mencapai goals di akhir itu. Kemudian, building harmony ini nanti akan ada di random events. Jadi ada random events. Nah, random events itu nanti sama exploring area,
teman-teman tuh bakal ada story gitu. Sorry. Nah, teman-teman tuh bakal ada cerita gitu ya. Jadi nanti selama explore area itu akan ada cerita-cerita di mana jalan ceritanya itu akan membawa kepada arahnya sebenarnya bukan hanya indikator yang ada di sini, tapi akan membawa bagaimana teman-teman mengambil keputusan, bagaimana teman-teman nanti akan membangun integrasi atau building harmony dengan apa? Nah, nanti ada ya nanti di dalam ceritanya gitu. Saya nggak akan spoiler sekarang. Jadi dalam Metaverse itu nanti akan ada salah satu indikator salah satu event di mana itu sedang melakukan testing terhadap penilaian terhadap integrasi atau building harmony ini gitu. Nah, keseluruhan itu. Jadi teman-teman secara tidak langsung pada saat memainkan permainan ini itu akan melakukan atau melatih ke-6 indikator tersebut gitu. Nah, kenapa sih games dibilang itu mampu untuk menumbuhkan skill leadership atau soft skills? Nah, jadi gini, soft skills itu paling cepat muncul, paling cepat tumbuh, atau paling cepat terlatih dengan suatu proses yang namanya refleksi. Nah, pasti kan teman-teman kalau misalkan kayak sudah melakukan sesuatu, yang entah itu nanti dapat hasilnya A, B, C, atau D, atau misalkan entah itu berhasil atau tidak, tapi pasti teman-teman akan melakukan refleksi kayak kenapa sih kalau yang ini berhasil, kenapa sih yang ini gagal. Nah, hal-hal seperti itu merupakan proses kita menumbuhkan soft skill. Nah, salah satu soft skill itu ya tentunya adalah leadership itu sendiri. Nah, di dalam permainan ini, pada saat teman-teman merasa menjadi astronot itu sendiri, mengikuti alur ceritanya, nah, di games ini diharapkan adalah teman-teman pada saat menyelesaikan gamesnya dan nanti ada evaluasi dari gamesnya, itu merasakan bahwa, oh kenapa ya saya mendapatkan evaluasi dari games ini seperti ini. Oh di cerita yang mana ya saya ngambil keputusannya ini. Karena nanti di dalam cerita itu tuh ada pilihan-pilihan yang harus teman-teman ambil untuk meneruskan ceritanya gitu. Nah, dengan proses seperti itu kan akan ada proses refleksi yang dimana proses refleksi itulah yang akan menumbuhkan skill kepemimpinan. Karena teman-teman pernah experience gitu ya kan secara tidak langsung merasa bahwa Andalah gitu ya teman-teman sendiri yang merupakan astronot yang sedang tersesat di dalam planet itu dan berusaha untuk bertahan hidup. Nah, dengan nanti di akhir permainan itu ada evaluasinya ya diharapkan teman-teman menjadi suatu bahan refleksi untuk oke, ternyata saya tuh kurang di sini dan saya tuh kelebihannya di sini gitu. Nah, jadi ada hasil evaluasi dirinya dan setelah itu tentunya teman-teman ke depannya jadi tahu, oh apa yang masih kurang yang harus saya latih, oh yang saya latih harusnya itu. Dan sehingga pada akhirnya hal itulah yang akan menumbuhkan skill kepemimpinan. Jadi begitulah bagaimana proses dari bagaimana sih games the leaders ini, ataupun mungkin mungkin pelatihan ataupun teman-teman melalui proses ingin menumbuhkan suatu skill dengan permainan itu seperti apa. Secara konsep dasarnya pasti tidak akan jauh dari hal seperti ini, di mana teman-teman itu immerse gitu ya, menyatu dengan gamesnya, merasa bahwa teman-teman sendiri yang mengalami hal itu, sehingga ada refleksi dan evaluasi yang terlatih, sehingga teman-teman tahu bagaimana atau apa yang harus dilakukan ke depannya, seperti itu. Jadi itulah yang menjadi kunci dari bagaimana games the leaders ini menumbuhkan skill kepemimpinan. Nah, untuk presentasi saya sebenarnya cukup sekian. Saya ingin lebih banyak diskusi, jadi mungkin kepada MC kita boleh masuk ke sesi diskusinya langsung, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu nih gitu, seperti itu. Bagaimana? Mbak Novi ini sudah ada kah? Oh, mungkin belum ya. Silakan. Oh, udah ada nih Mbak Novi ya. Mbak Novi masih di mute, sorry. Oh, ini lagi ada ini kayaknya. Nah, mungkin saya langsung aja ya. Nanti sambil baca chat. Tadi saya nggak bisa baca chat soalnya layarnya ganti presentasi. Nah, saya langsung ya, mungkin ada yang ingin bertanya. Ini kelihatannya untuk reasensi nanti mungkin tim panitia boleh dibantu ya.
Nah, ini mungkin ada pertanyaan pertama dulu nih, ada dari Igede Aris. Pertanyaan nih, apakah kecanduan sosial media dapat menurunkan self motivation? Terima kasih. Oke, nah untuk kecanduan sosial media gitu ya, untuk kecanduan sosial media sebenarnya kalau misalkan apakah pasti dapat menurunkan self motivation, tentu saya akan jawabnya tidak gitu ya. Karena sebenarnya pada saat kita misalkan kecanduan sosial media, ya masih tidak dapat dipungkiri ya, sosial media juga mungkin sudah menjadi bagian hidup ya dari seseorang gitu ya. Bahkan kalau misalkan emang orang yang takut menjadi kecanduan, bahkan cenderung untuk dia menghapus semua sosial medianya, tapi kita tidak dapat pungkiri bahwa sebenarnya mayoritas orang itu bergantung kepada sosial media. Nah, kalau misalkan dapat menurunkan self motivation, saya akan mencoba menjawab ya. Sebenarnya belum tentu. Tergantung dari bagaimana yang bersangkutan ini melihat si sosial media itu. Karena efeknya bisa dua nih, kayak pedang bermata dua sosial media itu. Bisa menjadi self motivation atau bahkan justru jadi down self motivation, jadi unmotivate gitu. Kenapa? Ya karena pada saat kita ngelihat seseorang di dalam sosial media, anggaplah mungkin public figure atau misalkan orang sukses, self motivation kita akan naik apabila kita memiliki persepsi atau kita mempertahankan. Nah ini ya, ini relate nih sama self leadership. Kita mampu nggak nge-lead diri kita sendiri? Pada saat kita melihat orang lain yang lebih dari kita, bisa nggak kita berpikir bahwa positive thinking, oke, saya mau menjadi dia. Untuk menjadi dia, saya harus bisa seperti apa aja ya? Saya harus punya skill apa aja? Bagaimana nih ya caranya supaya saya bisa jadi seperti dia? Nah kalau kayak gitu kan berarti self motivationnya naik ya, walaupun dia kecanduan sosial media. Tapi kalau misalkan pas kita ngeliat sosial media, terus ngeliat ya anggaplah someone lebih ataupun melihat something yang lebih, terus jadinya kayak saya nggak mungkin. Nah kalau persepsinya udah kayak gitu ya itu kita nggak unmotivate. Makanya balik lagi, bukan salah sosial medianya, tapi apakah kita mampu memimpin diri kita sendiri atau enggak. Nah disitulah nanti di dalam games ini juga si story-nya itu seperti itu. Si story-nya itu akan membuat kita kadang-kadang kayak udah saya nggak mau diterusin nih gamesnya gitu, saking keselnya gitu ya dengan story-nya gitu, udah nggak mau diterusin. Nah itu bisa aja hal itu terjadi, dan saya sudah tes ke beberapa orang, ada yang mengalami hal itu kayak udah malas sama story-nya gitu, udah deh gitu seperti itu gitu. Nah dan nanti mungkin setelah tanya jawab, nanti saya juga akan jelaskan ya kayak nanti tutorial si gamesnya seperti apa gitu. Nah ini kita coba jawab beberapa pertanyaan dulu gitu. Nah ini seperti itu ya. Jadi mungkin buat Aris, sebenarnya bukan masalah kecanduan sosial medianya, tapi apakah kita mampu memimpin diri kita sendiri. Nah itulah self leadership tadi gitu pentingnya gitu. Kalau kita mampu memimpin diri kita sendiri, pada saat kita kecanduan sosial media, ya itu akan menjadi self motivation kita, bukan menjadi unmotivate. Tapi kalau misalnya kita melihat itu dari persepsi yang berbeda, kita tidak mampu memimpin diri kita sendiri, itu akan menurunkan self motivation kita, gitu. Seperti itu. Nah ini mungkin saya coba satu lagi ya, boleh nggak nih Mbak Novi? Atau mau itu dulu diceritain dulu yang tutorialnya sekilas? Oh boleh. Boleh, oke. Sekalian saya pilih-pilih ini. Banyak banget pertanyaan menarik soalnya. Aktif Iya. banget nih partisipan kita, luar biasa nih. Iya, luar biasa ya. Nah mungkin boleh. Mungkin sambil MC memilih pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat, saya minta tolong tim panitia untuk ini ya, share video tutorialnya ya. Jadi teman-teman juga yang sudah lihat lebih paham lagi cara memainkannya, yang belum lihat mungkin bisa nanti jadi lebih mudah untuk memainkannya, karena jujur cara permainan